waktu yang telah diberikan kepada saya dalam memaparkan rancangan proposal yang akan saya jelaskan nantinya. Perkenalkan, nama saya Yudhistira Warulu. Saya program studi pendidikan matematika semester 8. Dalam hal ini saya akan memaparkan tentang bagaimana rancangan proposal saya. Jadi judul yang saya angkat dalam rancangan proposal ini adalah pengembangan lembar kerja peserta didik berbasis problem based learning pada materi pokok trigonometri kelas 10 SMA Negeri 2 Moroe tahun pelajaran 2019-2020. Jadi dalam rancangan proposal saya ada 3 poin Romawi yang saya akan jelaskan. Yang pertama adalah pendahuluan, kedua kajian teori, dan ketiga adalah metodologi. Baik, kita akan bahas satu persatu. Romawi pertama adalah pendahuluan. Dalam pendahuluan ini masuk kita pada poin pertama adalah latar belakang masalah. Dalam latar belakang masalah ini membahas tentang pendidikan. Jadi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi selalu diiringi dengan kemajuan zaman. Jadi di sini saya sudah jelaskan pada latar belakang saya pengertian pendidikan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 Pasal 1 Angka 1 yang menyatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Dalam penyelenggaraan pendidikan, kegiatan pembelajaran menjadi unsur mendasar yang bermuara pada pencapaian tujuan pendidikan tertentu dan memiliki pedoman penyelenggaraan yang terdapat dalam kurikulum. Dalam pendidikan ini membahas tentang kurikulum. Jadi pada SMA Negeri 2 Moroe, kurikulum yang berlaku pada saat ini adalah kurikulum 2013. Kurikulum 2013 ini menuntut peserta didik menjadi siswa yang berkarakter, berkualitas, dan mampu menjawab tantangan zaman yang semakin maju dan berkembang. Selain itu, kurikulum saat ini menuntun guru harus mampu dan bisa membuat suasana proses pembelajaran di sekolah yang efisien, efektif, dan mampu memberikan rancangan dan sumber belajar yang baik dan menarik guna meningkatkan minat dan motivasi serta memiliki kemampuan untuk meningkatkan keterampilan belajar peserta didik yang didukung oleh sebuah pihak dan komponen pembelajaran. Salah satunya adalah bahan ajar yang bisa digunakan guru dan peserta didik dalam mengaktifkan kegiatan pembelajaran ini. Namun secara inti dalam kurikulum 2013 ini adalah menuntun juga siswa menjadi siswa yang berkarakter dan juga menuntun juga seorang guru atau tenaga pendidik untuk selalu menyiapkan dirinya dalam meningkatkan potensi dirinya. Seperti salah satunya yang dijelaskan tadi di kurikulum 2012 ini adalah menyiapkan bahan ajar. Dalam proses pembelajaran yang dibahas dalam kurikulum 2013, adanya proses pembelajaran matematika. Matematika ini merupakan sebagai salah satu pelajaran yang diajarkan di sekolah, memegang peranan penting karena matematika merupakan suatu ilmu yang menelaah struktur yang abstrak dengan pelajaran logis yang dilengkapi dengan bukti dan melalui kegiatan proses pembelajaran yang berbasis masalah. Namun secara terarah dalam matematika ini yang saya jelaskan ini adalah pembelajaran yang mengarah pada pelajaran logis dan kegiatan proses pembelajaran yang berbasis masalah. Namun kenyataan yang ditemukan calon peneliti sejak PPLT adalah kenyataan yang ditemukan di SMA Negeri 2 Moroe. Pertama adalah proses pembelajaran matematika di sekolah masih dianggap sulit dan kurang menarik bagi peserta didik. Kedua, kemampuan dan keterampilan dalam menyelesaikan soal matematika masih kurang. Poin ketiga adalah minat dan motivasi belajar peserta didik masih dikategorikan juga. Keempat, keadaan fasilitas bahan ajar di sekolah yang kurang lengkap, salah satunya yaitu buku paket matematika yang masih terbatas. Poin keempat ini
keadaan fasilitas dan belajar yang kurang lengkap dipengaruhi karena sekolah SMA Negeri 2 Moroe baru berdiri atau baru terbuka sekitar 2 tahun yang lalu. Artinya masih dalam proses pembangunan. Berikutnya adalah nomor 5, yaitu rendahnya kemampuan pemecahan masalah matematis peserta didik dalam menemukan dan memahami konsep matematika dalam kehidupan sehari-hari. Otomatis karena keadaan fasilitas dan belajar yang sangat terbatas, otomatis rendahnya kemampuan peserta didik dalam ranah pengetahuan. Kenapa? Bahan ajar dan sumber belajarnya sangat terbatas yang dimiliki oleh sekolah. Namun, sesuai dengan yang pikirkan oleh calon peneliti, memberikan suatu solusi. Solusinya yaitu mengembangkan bahan ajar berupa lembar kerja peserta didik berbasis problem based learning. Jadi solusi yang diterapkan yang ingin dilakukan oleh calon peneliti adalah mengembangkan suatu bahan ajar berupa LKPD yang berbasis problem based learning. Maksudnya PBL ini atau problem based learning adalah model pembelajaran yang berbasis masalah dalam kehidupan sehari-hari peserta didik dalam suatu situasi nyata. Artinya model pembelajaran ini nanti disesuaikan dengan yang berbasis masalah yang dikaitkan dengan kehidupan peserta didik. Itu layar berupa LKPD yang sudah dibuat oleh calon peneliti, hanya berupa covernya saja. Jadi gunanya nanti LKPD ini adalah mampu membantu peserta didik menemukan konsep yang ditemukan secara mandiri oleh peserta didik dan mampu berinteraksi dengan materi yang diberikan, serta lembar kerja peserta didik yang setelah dibuat mampu mempermudah guru dalam melaksanakan proses pembelajaran. Jadi solusi yang diberikan oleh calon peneliti adalah karena ditemukan tadi pada latar belakang adalah kurangnya bahan ajar atau fasilitas yang dimiliki oleh sekolah. Jadi calon peneliti ingin membuat dan mengembangkan suatu bahan ajar pada sekolah SMA Negeri 2 Moroe. Identifikasi masalah dari beberapa latar belakang masalah yang pertama adalah kurangnya kemampuan dan keterampilan peserta didik dalam menyelesaikan soal matematika. Minat dan motivasi belajar peserta didik masih dikategorikan kurang. 3, fasilitas di sekolah masih kurang lengkap. Dan keempat adalah proses belajar masih monoton sehingga peserta didik tidak aktif dalam menyampaikan suatu pertanyaan kepada guru. Metode masih mengajar masih metode ceramah dan masih berpusat guru. Itu dipengaruhi karena faktor bahan ajar dan fasilitas yang kurang lengkap. Keenam yaitu kurangnya sumber belajar matematika yang digunakan sekolah. Jadi sudah saya jelaskan tadinya. Batasan dan rumusan masalah, tujuan pengembangan, manfaat penelitian, spesifikasi produk, pentingnya pengembangan, asumsi pengembangan, keterbatasan pengembangan, dan definisi operasional pada Romawi. Poin pertama atau pada latar belakang pada pendahuluan dapat dibaca pada rancangan skripsi yang setelah saya bagikan. Sekarang masuk kita pada poin kedua yaitu kajian pustaka yang terdiri dari landasan teori, lembar kerja peserta didik, pendekatan problem based learning, komponen problem based learning, kriteria kualitas produk, desain pengembangan materi peneliti, dan penelitian yang relevan dapat dibaca pada rancangan skripsi. Poin terakhir adalah kerangka acuan. Jadi kerangka acuan ini adalah suatu pandangan yang akan dilakukan oleh calon peneliti. Bisa saya jelaskan pembelajaran matematika ini. Ditemukan suatu masalah yang paling dominan itu hanya dua, yaitu fasilitas dan ajar yang kurang memadai, dan yang kedua adalah LKPD belum diterapkan. Walaupun LKPD ada yang dipakai oleh siswa, namun itu bukan bersumber dari sekolah, namun itu usaha siswanya sendiri. Solusinya yang ingin dilakukan oleh calon peneliti adalah mengembangkan LKPD berbasis PBL. LKPD ini nanti pada materi pokok trigonometri. Ini nanti satu materi trigonometri kelas 10. Ini basisnya nanti berpusat pada peserta didik, ini terdiri dari poin 7. Pertama, berpusat pada peserta didik, pembelajaran terdiri pada kelompok, guru sebagai fasilitator, terdiri dari masalah yang ditemukan dalam masalah autentik atau masalah yang ada siswa, kemampuan memecahkan masalah dan menganalisis dan memecahkan suatu masalah dan refleksi berupa evaluasi. Jadi berupa LKPD nanti
Semua tercantum yang poin ketujuh ini seperti refleksi. Artinya dalam setiap isi-isi KPD itu bagian-bagiannya selalu ada evaluasi. Jadi desain yang digunakan oleh calon peneliti dalam pengembangan LKPD berbasis PBL ini adalah menggunakan desain 4G. Pertama, define, design, develop, dan disseminate. Artinya pertama dulu 3. Desain yang digunakan oleh peneliti adalah 4D. Jadi desain ini yang terdiri dari validasi produk, revisi produk, uji coba produk. Uji produk ini terdiri dari uji perseorangan, kelompok, dan lapangan. Setelah uji coba produk, dilakukan lagi revisi produk sehingga menghasilkan LKPD yang valid, praktis, dan efektif. Bagian ketiga itu metode pengembangan yang terdiri dari model pengembangan, prosedur pengembangan, uji coba produk yang terdiri dari uji coba produk ini terdiri dari uji coba desain, uji coba produk, subjek uji coba produk, jenis data, instrumen pengumpulan data, teknik analisis data itu termuat dalam bab 3, dapat dibaca pada rancangan yang telah saya berikan. Saja tentang materi